Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 4033 Forensik Digital. Masih bersama saya Lukman Muhammad Zaki dan kita akan membahas tentang hal yang masih sama yaitu forensik proses. Namun dalam kacamata yang berbeda yaitu kacamata CHFI. Selamat belajar. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah melihat bukunya seperti apa, ini adalah buku dari CHFI yaitu Computer Hacking Forensic Investigator yang ada di kalau teman-teman mengikuti pelatihan atau mengikuti ujian CHF ini, maka teman-teman akan mendapatkan buku ini. Ya, saya gunakan masih versi 10 karena memang belum ada yang keluar baru. Eh, dan ini adalah gambaran lah bagi teman-teman yang ingin melihat bukunya seperti apa. Kemudian melalui CHF ini, proses dari forensik ini dibagi menjadi 3 tahap. Jadi sangat ringkas gitu ya. Yang pertama disebut sebagai pre-investigation, yang kedua adalah investigation, dan yang ketiga adalah post-investigation. Nah, kita akan bahas satu persatu dari proses ini. Proses pertama, pre-investigation, mengatakan bahwa yang perlu dilakukan oleh seorang investigator adalah menyiapkan forensic lab. Nah, jadi teman-teman ini ya harus memiliki tools sendiri atau memiliki peralatan sendiri sehingga teman-teman bisa melakukan forensik terhadap nanti evidence atau barang bukti yang ada. Kemudian bentuklah investigation team gitu. Jadi sudah sangat bisa dipastikan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Pasti kita butuh orang-orang lain. Pun kalau misalnya di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu institusi, eh, yang namanya forensic team ini tidak hanya orang-orang yang punya kemampuan dalam computer science atau dalam membongkar sebuah komputer gitu ya, atau orang-orang jaringan, tapi juga kita butuh orang-orang dari legal lah, kemudian dari orang-orang insiden respon, kemudian dari HR gitu ya, human resource, dan juga misalnya teman-teman butuh bertemu dengan stakeholder. Nah, itu berarti harus ada dari manajernya dan lain sebagainya, itu harus lengkap gitu. Jadi tidak hanya orang-orang tadi ya, orang-orang forensik itu hanya orang-orang computer science atau orang-orang informatika atau orang-orang sistem teknologi informasi gitu, bukan hanya itu gitu, tapi semua itu harus dikumpulkan dalam suatu tim baru yang namanya investigation team. Nah, kemudian masuk ke dalam tahap investigasi. Jadi tadi pre-investigation hanya dua, di investigasi ini kita memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus melakukan dokumentasi terhadap crime scene gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam TKP, ya semuanya didokumentasikan bahwa sebuah alat pengambil gambar misalnya kamera lah atau apa, ya sebaiknya jangan HP ya. Nanti kalau HP ini eh, bisa menyebar kemana-mana dan banyak orang yang lihat gitu ya. Jadi teman-teman dokumentasikan menggunakan kamera. Misalnya itu bentuknya adalah barang buktinya adalah komputer, ya komputernya kita foto gitu. Bentuk fisiknya seperti apa, keadaan pertama kali ditemukan seperti apa, nah itu tetap harus kita foto, kita dokumentasikan gitu. Agar nanti kita bisa tahu bahwa ini loh saya itu punya data yang valid gitu, bahwa belum saya apa-apakan bentuknya sudah seperti ini dan itu perlu kita dokumentasikan sekali lagi gitu ya. Yang kedua adalah kita melakukan pencarian dan melakukan pengambilan terhadap barang bukti yang ada. Jadi nggak mungkin kita bisa di dalam crime scene ini kita buka semua, bongkar semua itu agak susah gitu karena tadi waktunya mungkin terbatas atau mungkin aturannya tidak bisa seperti itu gitu. Jadi kita harus mencari dan kita harus melihat-lihat mana yang bisa kita ambil. Dan kalaupun kita sudah bisa ambil, maka kita harus preserve gitu ya. Data itu harus kita pastikan tidak berubah. Metodenya bagaimana? Metodenya biasanya digunakan clone. Jadi teman-teman harus melakukan cloning terhadap data yang ada, kemudian eh, barang bukti yang ada ini juga harus kita amankan. Misalnya barang bukti ini ada di dalam hard disk gitu. Maka ya hard disknya ini harus kita taruh di sangkar Faraday dan lain sebagainya agar nanti hard disk ini tidak rusak ketika nanti kita bawa dari TKP gitu ya. Jadi harus benar-benar kita persiapkan. Nanti kalau misalnya barang buktinya itu berupa file ya bagaimana file itu bisa kita amankan. Misalnya kita langsung ambil hashnya seperti apa gitu. Kemudian nanti kita catat gitu ya tentu saja. Jadi ketika nanti kita telah bawa dari tempat TKP menuju ke misalnya kita akan ngeceknya di lab,
data-data tersebut kita bisa pastikan tidak berubah dan tidak ada orang yang melakukan tampering. Selanjutnya, setelah kita sudah mengambil data tersebut, maka data ini kita di dalam CHF ya, kita namakan sebagai data acquisition atau pengambilan data. Data yang ada itu kita coba untuk buka. Jadi misalnya data itu tadi udah ada apa namanya hashnya, ya dipastikan hashnya sama dulu. Kemudian nanti dipastikan apakah data tersebut benar-benar data signature-nya sama atau tidak gitu ya, bahwa ini JPEG benar-benar JPEG atau doc benar-benar doc gitu. Kemudian data ini misalnya sudah rusak, bisa nggak kita coba untuk kembalikan? Atau misalnya data ini bentuknya adalah gambar, maka kita coba cek nih apakah gambar itu apa namanya sudah ada tempernya atau belum gitu ya melalui metadatanya dan lain sebagainya. Jadi data ini kita benar-benar buka atau kita coba untuk buka kulitnya. Nah, itu di dalam data acquisition. Setelah kita buka, kita bongkar, kita coba lihat nih data yang ada atau evidence yang ada itu seperti apa, maka kita coba untuk melakukan analisis terhadap data tersebut. Apakah data itu benar atau salah, atau data itu apakah kita bisa olah menjadi data yang lebih membuat kita paham atau bisa menunjukkan apa sih data ini. Nah, itu pada tahap selanjutnya yaitu data analisis. Selanjutnya adalah case analysis. Jadi data-data yang kita miliki, yang tadi sudah kita bongkar, yang sudah kita coba kuliti, itu bisa nggak sih untuk menyelesaikan kasus yang ada. Nah, ini ada di dalam investigasi. Jangan-jangan semua evidence yang kita miliki ini tidak bisa menyelesaikan ya masalah yang ada. Itu naudzubillah banget gitu. Jadi ya kalau bisa, ya tapi tentu saja ini kita tidak boleh mengada-ngada ya. Dari tahap pre-investigation sampai investigation ini kita semoga mendapatkan apa ya barang bukti yang cukup baik sehingga nanti kasus kita ini bisa dibuka atau bisa dibongkar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, tentu saja ini seperti apa ya menyambungkan satu dot atau satu titik dengan titik lainnya sehingga ini mungkin agak rudet tapi ya inilah yang kita harus lakukan di dalam sebuah investigasi. Kemudian pada tahap terakhir yaitu post investigation kita memiliki yang namanya reporting dan juga expert witness atau saksi ahli. Nah, nanti akan kita bahas tentang reporting dan expert witness ini pada pertemuan selanjutnya atau pada bab selanjutnya khusus gitu ya bagaimana kita menuliskan sebuah laporan dan juga bagaimana menjadi seorang expert witness. Tapi yang pasti ini adalah tahap terakhir yang diberikan oleh CHF. Nah, tadi adalah bagaimana teman-teman menyikapi forensik proses yang diberikan oleh CHFI. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan atau mendapatkan insight gitu ya bagaimana orang-orang yang mendapatkan sertifikasi CHFI melakukan proses forensiknya. Namun, tentu saja setiap orang memiliki kesukaan sendiri gitu ya, walaupun memiliki sertifikasi CHFI belum tentu akan menggunakan proses yang ada di sini. Toh demikian, setiap proses yang ada itu relatif mirip gitu ya, walaupun yang ditekankan agak berbeda, namun pasti apa namanya tujuannya sama, yaitu melakukan forensik dengan baik. Nah, sekian dari saya. Maaf jika ada salah. Semoga teman-teman sekali lagi apa ya tercerahkan gitu ya bagaimana terkait proses forensik yang ada di dalam beberapa literatur yang ada dan selamat belajar untuk forensik selanjutnya karena sudah tahu prosesnya gitu ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.